수험생 여러분, 또 학부모님들 얼마나 고생이 많으셨습니까? 여러분들의 노력이 결실을 맺을 시험날이 밝았습니다. 오늘 2014 학년도 대학 수학 능력 시험이 전국 1200여 개 시험장에서 일제히 시작됩니다. 응시자는 65만 700여 명으로 지난해보다 17,700여 명. 어떡할걸? 저쪽이야. 경찰과 오토바이 동호회까지 등장을 해서 한바탕 전쟁을 치렀는데요. Setiap tahun, pelajar di Korea Selatan selalu dihadapi dengan ujian masuk ke universitas yang disebut sebagai Suneng atau tes kemampuan akademis perguruan tinggi yang bentuknya mirip SBMPTN di Indonesia. Pelajar di Korea Selatan harus menyelesaikan ujian selama 8 jam yang meliputi tes bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa asing, ilmu sosial, dan matematika. Untuk membuat suasana ujian kondusif, pemerintah sampai membuat kebijakan dengan mengalihkan rute penerbangan agar tidak berisik, aktivitas di bank dan pasar keuangan Korea Selatan dimulai lebih lambat dari biasanya, dan meningkatkan frekuensi perjalanan menggunakan bis dan kereta bawah tanah. Para pelajar yang mengikuti ujian ini bersaing untuk mendapatkan skor tertinggi agar dapat masuk ke universitas papan atas di Korea Selatan seperti Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. Selain itu, skor tinggi ini akan menjadi bukti kemampuan akademik seseorang, bahkan dianggap menjadi tolak ukur kesuksesan negara Korea Selatan di masa depan. Mengapa orang Korea begitu terobsesi pada pendidikan? Bila dilihat dari budaya, Korea Selatan dipengaruhi Konfusianisme yang membentuk masyarakat untuk menempatkan sarjana duduk di puncak hierarki sosial dan pencapaian pengetahuan dianggap sebagai prioritas. Oleh sebab itu, orang yang berpendidikan di Korea sangat dihormati. Selain itu, bila dilihat dari sejarah perkembangan negara Korea Selatan, negara ini dulunya adalah negara miskin, terutama setelah meletusnya Perang Korea pada awal 1950-an. Namun, mereka bangkit melalui sumber daya manusia yang berpendidikan baik. Saat ini, mereka menjadi salah satu macan Asia Timur. Kamu tahu nggak sih alasan kenapa siswa Korea Selatan mau mati-matian belajar? Kalau kamu nggak tahu, aku jelasin deh. Yang pertama, karena pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk perbaikan nasib. Masyarakat Korea sudah memegang teguh hakikat pendidikan sejak zaman kerajaan. Hal itu terjadi sejak zaman dinasti Joseon, merubah kelas sosial dengan ujian nasional bagi rakyat jelata jika mereka ingin menjadi staf kerajaan. Sebagai informasi, pekerja istana memiliki kasta setara dengan bangsawan. Maka dari itu, golongan kurang mampu mati-matian belajar demi mengakhiri kemiskinan. Nilai tradisional tersebut masih mengakar kuat hingga saat ini. Yang kedua, karena alma mater sebagai tolak ukur kesuksesan. Apabila seorang siswa masuk ke universitas jajaran SKY, Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University, maka semua orang akan menghormatinya. Lingkungan turut memberikan keuntungan di segala aspek, seperti diberikan buah gratis jika berkunjung ke desa. Selain itu, perusahaan besar sekelas Samsung hanya ingin merekrut mahasiswa SKY. Alhasil, muncul stigma bahwa pelajar di kampus top 3 otomatis memiliki masa depan cerah. Yang ketiga, karena ujian adalah momen penting dalam hidup. Siswa tahan belajar berpuluh-puluh jam karena Suneng merupakan momentum untuk menentukan masa depan. Saking pentingnya, pemerintah menetapkan hari tenang ketika ujian masuk perguruan tinggi digelar. Banyak orang turun ke jalan untuk menyemangati peserta layaknya wajib militer. Yang keempat,
karena orang tua rela membayar tempat les mahal demi masa depan anaknya. Para orang tua saling berlomba membiayai hagwon atau tempat les terbaik ketika anak sudah kelas 3 SMA. Orang tua bersedia membayar semahal apapun demi pendidikan anak dan masa depannya. Mereka tidak ragu menegakkan langkah untuk urusan pendidikan. Di balik prestasinya, Korea Selatan juga menyimpan banyak cerita pilu tentang siswa yang bunuh diri akibat stres dan depresi. Nyatanya, sistem pendidikan seperti ini bukan indikasi baik untuk jangka yang panjang. Solusinya demi mengurangi efek domino, yaitu pemerintah Korea Selatan harus menerapkan kebijakan jam malam bagi tempat les agar tutup lebih awal. Lalu, sekolah juga dihimbau untuk memperbanyak aktivitas di luar kelas.